dengan keinginan kalian sendiri. Jadi sekalian tolong subscribe. Salah satu penyebab kenapa motor itu tidak bisa hidup, salah satu penyebabnya adalah koil. Karena api atau listrik yang dialirkan dari koilnya itu sudah lemah. Atau parahnya lagi, sampai tidak mengalirkan listrik kembali. Koil termasuk dalam spare part kendaraan motor yang paling penting juga. Sistem kerja koil adalah merubah aliran listrik yang kecil, dirubah menjadi aliran listrik yang lebih besar. Yang tadinya 12 volt, setelah masuk koil, dirubah menjadi 30.000 volt. Nah, 30.000 volt ini dialirkan ke busi, sehingga busi bisa memercikan api yang lebih besar. Lalu, api yang dipercikan dari busi sebagai sumber api untuk proses ledakan di dalam mesin. Dan ini yang banyak belum orang paham dan belum tahu. Dikiranya motor itu bisa jalan sendiri. Padahal sebenarnya motor itu bisa jalan karena memanfaatkan proses ledakan di dalam mesin. Iya, ledakan, bener. Emang kalian kira apa? Tabung gas? Oke, banyak sekali orang ketika kita ke bengkel, semua itu rata-rata ganti koil. Tapi sebelum dilanjutkan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara donasi melalui saweria.co. Untuk link bisa dilihat di kolom deskripsi. Tapi pertanyaannya adalah, kita tahu nggak ciri-ciri koil yang sudah rusak atau yang sudah lemah sama yang masih baru? Oke, kali ini saya akan mencoba mencari tahu dengan cara metode pengukuran melalui avometer atau multimeter ya. Ini sebagai pengetahuan dan wawasan aja ya. Oke, ini sampelnya ada koil yang baru saya beli. Untuk harganya di sini 45 ribuan, tapi saya sarankan kalian untuk membeli yang original ya. Untuk yang ini saya nggak tahu ini original atau bukan. Setidaknya ini bisa kita pakai untuk bahan percobaan pengukuran ya. Kalau beli yang original, pasti spare partnya itu yang tahan lama guys. Dan kalian bisa mendapatkan produk yang ada di channel ini melalui showcase Angga Ong. Untuk link toko pembelian sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Jadi sudah saya siapin multimeter, tapi saya buka dulu di bagian ujung kabel dari koilnya ya. Jadi menggunakan multimeter ini, saya hanya untuk mencoba mengukur resisten atau resistensinya. Nah, resisten ini fungsinya adalah untuk mengukur beban resistor atau hambatan. Biasanya cocok untuk mengukur spare part yang di dalamnya itu ada lilitan tembaga. Nah, kebetulan koil ini di dalamnya adalah lilitan tembaga. Ini saya sedang mengukur besaran resistensi gulungan sekunder. Gulungan sekunder itu yang mengarah ke motor atau yang menghasilkan 30.000 volt, guys. Berapakah hasilnya? Kita lihat di bagian jarumnya. Dan jarum menunjukkan posisi di sini, guys. Hampir mentok ujung ya. Nah, selanjutnya adalah koil kedua. Koil ini adalah koil bekas yang akan kita coba ukur juga. Perbedaannya di mana sih antara koil yang udah bekas sama koil yang tadi baru? Saya sama-sama mengukur di bagian gulungan sekunder aja, atau di bagian koil yang akan mengeluarkan 30.000 volt. Dan ternyata hasil resistansi jarumnya itu menunjukkan posisi di bawah dari koil yang baru tadi, guys. Seandainya koil baru resistansinya 10, yang ini hanya 8, guys. Selanjutnya ada koil ketiga. Ini koil bekas, guys. Saya juga penasaran, apakah koil bekas itu menunjukkan resistensi yang sama, lebih rendah daripada yang baru. Saya ukur sama di bagian gulungan sekundernya ya. Dan ternyata hasil resistennya menunjukkan sama dengan koil kedua atau koil lama, guys. Seperti yang saya bilang tadi, ketika yang baru 10, maka yang ini hanya 8, guys. Dari pengukuran resistensi tadi, kemungkinan dapat disimpulkan bahwa koil akan mengalami penurunan kualitas dan sistem kerjanya sudah lemah. Semakin tinggi resistensinya, berarti menunjukkan bahwa kualitas daripada koil ini juga semakin prima. Tapi sebenarnya koil yang masih lemah masih bisa dipakai, guys. Tapi karena listrik yang dihasilkannya itu kecil, sehingga akan mengakibatkan percikan api yang dikeluar dari busi menjadi kecil. Dan kemungkinan besarnya adalah motor susah hidup, guys. Jadi demikian guys pembahasan tentang koil. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share, dan semoga bermanfaat guys.